Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Para pejabat kesehatan Amerika khawatir akan adanya lonjakan baru kasus COVID-19 yang terpicu oleh banyaknya warga yang berlibur pada akhir pekan Labor Day atau Hari Buruh di Amerika Serikat. Senin ini adalah Labor Day di Amerika dan hampir 38 juta warga diperkirakan melakukan perjalanan selama libur akhir pekan panjang ini. Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC Dr. Rochelle Walensky menganjurkan warga yang belum divaksin agar tinggal di rumah saja. Pasalnya setelah liburan Labor Day tahun lalu, antara pertengahan September hingga akhir November, rata-rata kasus harian COVID di Amerika naik lebih dari 400%. Data CDC menunjukkan warga yang belum divaksin 5 kali lebih mungkin terpapar COVID dan 29 kali lipat kemungkinan harus dirawat inap. Menurut ABC News, kapasitas ruang perawatan intensif di 7 negara bagian sudah mencapai di atas 90%. Sementara jumlah anak yang dirawat inap mencapai tingkat tertinggi sejak awal pandemi. Data selama 4 pekan terakhir menunjukkan rata-rata lebih dari 1.000 warga Amerika meninggal dunia setiap hari akibat COVID. Saudara, pasca pengambilan alih Afghanistan oleh Taliban, Rusia mencoba mencari celah untuk memanfaatkan kekacauan. Tapi menurut analis, posisi Rusia kali ini berbeda dibandingkan invasi sebelumnya ketika mereka berusaha mendukung pemerintahan komunis di Afghanistan. Meski menganggap Taliban sebagai organisasi teroris, Rusia diketahui berhubungan dan sempat mengundang para pimpinan Taliban. Ketika sebagian negara barat memandang penarikan pasukan AS dan NATO dengan cemas, Rusia cenderung lebih tenang. На данном этапе полагаем, что поддаваться паническим настроениям не стоит. Важно, что удалось избежать массового кровопролития среди гражданского населения. Призываем все вовлеченные афганские стороны воздерживаться от вооруженных действий и содействовать урегулированию мирным путем. Rusia, era Uni Soviet, pernah melakukan intervensi militernya sendiri di Afghanistan pada 1979 untuk mendukung pemerintah komunis melawan pemberontak Islam saat itu yang dikenal sebagai Mujahidin. Operasi militer yang semula dikira akan singkat berlanjut selama hampir 1 dekade. Begitu pasukan Soviet menarik diri, rezim komunis pun runtuh. Kini Rusia mengambil posisi yang lebih pragmatis. Moscow is very eager to take advantage of a perceived power vacuum, and so they are on the ground. They are not going to be removing their embassy. Rusia juga berencana untuk mencegah ekstremis dan pejuang ke Asia Tengah, serta berharap Taliban bisa menghambat masuknya obat terlarang ke wilayah mereka. Namun penarikan pasukan AS jadi keuntungan propaganda bagi Kremlin. Of course, Afghanistan also matters internationally for Russia as a showcase of, the weakness of the United States, which also benefits Russia significantly as a talking point and an example in its efforts in places like Ukraine and Venezuela and elsewhere. Berdasarkan laporan NPR, sejak pertengahan Agustus, Kedutaan Besar Rusia di Kabul berada di balik penjagaan Taliban, seiring dengan penarikan pasukan AS dan jatuhnya pemerintahan Afghanistan. Demikian laporan VOA. Beralih ke banyak orang yang mencari investasi alternatif selama pandemi ini, seperti mata uang kripto, barang seni, bahkan kartu olahraga yang menawarkan potensi imbal hasil lebih tinggi. Penjual bahan koleksi ini memperkirakan penjualan kartu olahraga tahun ini akan melonjak 3 kali lipat dibanding tahun lalu. Kartu koleksi bergambar pemain basket bukan hanya permainan anak-anak. Kartu alias trading card bergambar Kobe Bryant ini misalnya dipasang harga $1,4 juta atau sekitar 3,5 miliar rupiah. It's a 2018 Kaboom PSA 10 Kobe Bryant 5 out of 10, the only gold Kaboom year in basketball period. Semakin langka kartu, semakin mahal harganya nanti. Performa atlet yang ditampilkan pada kartu juga mendongkrak harga. I love watching a kid play sports and then their card is like stocks. It's like live stocks basically. There's no other collecting that will give you that excitement that you watch a kid and watch him grow and watch your stock grows also. Penjualan kartu untuk koleksi dan investasi meroket selama pandemi. We've seen basically month after month record-breaking sales, including one today, a card sold for $5.9 million, which is just absurd. Kartu yang terjual $5,9 juta itu dibeli oleh sebuah perusahaan dana investasi.
So in addition to, global issues causing inflation and people looking for hedges against inflation, looking for alternate asset classes to put their money in, cards became one of them. It's something akin to fine art or any other, hedge. Fluktuasi harga yang bisa tinggi membuat calon kolektor dan investor lebih penasaran. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok dua warga diaspora Indonesia di California dan Texas yang memilih berlibur menggunakan kendaraan rekreasi atau RV. Menurut mereka, liburan dengan RV memberikan fleksibilitas waktu, dan yang utama keduanya bisa mengontrol kebersihan selama liburan. Kita belum confidence, kita belum berani gitu untuk naik pesawat atau naik public transport yang ketemu banyak orang, itu kita masih pikir-pikir gitu. Terus, tapi kita udah desperate banget. Aduh, gimana nih caranya gitu kan. Setelah lebih dari setahun bekerja dari rumah karena pandemi, Ambar Briastuti, diaspora Indonesia di Triburon, California, mulai merasa bosan. Bersama suami dan putrinya, Ambar memutuskan untuk berlibur dengan mobil rekreasi atau RV. RV menjadi pilihan karena putrinya yang berusia di bawah 12 tahun belum dapat divaksin, dan Ambar juga memiliki penyakit komorbid. Seperti Ambar, Lydia Isnanto, diaspora Indonesia di Austin, Texas, juga memilih berlibur dengan karavan atau RV untuk menghindari resiko tertular virus corona. Yang paling important itu ya ada toilet sama bed sendiri sih, gitu kan, nggak perlu gonta-ganti hotel. Oktober tahun lalu, sebelum ada vaksin, bersama suami dan putranya yang saat itu berusia 8 bulan, Lydia berlibur di Palo Duro Canyon di Texas, Taman Nasional St. Johns, Colorado, serta ke New Mexico. Mereka menyiapkan makanan untuk dibawa selama 10 hari perjalanan karena merasa tidak aman makan di restoran. Memang ada challenge-nya dan juga ada repotnya sebelum pergi. Baik Lydia maupun Ambar sepakat berlibur dengan RV mudah dan nyaman. Tak sulit mencari lokasi untuk parkir RV. Dilengkapi dengan fasilitas air, listrik, wifi, serta pembuangan sampah dan air kotor. Namun, yang paling penting bagi keduanya adalah memiliki kontrol terhadap kebersihan selama perjalanan. Yang paling aku khawatir itu karena bayi itu kan dia jilat semuanya gitu. To be able to control itu penting banget pas lagi pandemic. Dari Washington DC, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.